dapat disamakan dengan gembala. Pendeta-pendeta seperti gembala-gembala, menjaga, membimbing, dan memberi makan domba-domba. Amin. Jadi gembala itu tidak bisa berkemana-mana. Amin. Dia hanya di tempat menjaga, membimbing domba-domba atau jemaat. Amin. Kalau penginjil tidak bisa di tempat, harus terus berjalan. Amin. Nah sekarang pilih sudah, mau jadi pendeta kok, mau jadi gembala kok, mau jadi ini penginjil. Silakan pribadi masing-masing. Ya. Pendeta-pendeta memberi perhatian, disiplin, berdoa, mengasihi, melayani jemaat lokal dengan orang-orang percaya yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kisah 20 ayat 28 ada punya firman-Nya. Monggo baca. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Seorang seperti Bapak Sony, dia punya predikat adalah bishop. Bishop itu adalah orang kedua dari seorang gembala. Utusan Injil adalah seorang bishop. Hanya itu di Injil tidak pakai itu. Padahal sebenarnya bishop itu ada. Ya, rahasianya. Ya. Jadi mereka harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13, Titus 1 ayat 1 sampai 5. Itu mereka seorang gembala harus memenuhi itu. Lanjut. 1 Timotius 3 ayat. Ya, tentu para gembala ini diwakili, didampingi oleh bishop, penatua, dan diaken. Lalu makanya yang disebut majelis gereja tidak akan mengerti sama sekali seorang penginjil punya tugas kalau tidak dijabarkan seperti ini. Makanya selalu ada tantangan bagi kita. Itu rahasia situ. Amin. Amin. Yang tidak amin, yang tidak ucapkan keluar. Begitu. Karena ngantuk, lapar, selalu yang ngantuk dan juga ngantuk. Lu lapar, saya juga lapar. Gitu. Ya, tidak main-main. Kalau diajarkan seperti ini secara benar oleh Roh Kudus, maka orang tidak akan berdebat di dalam satu organisasi. Amin. Dia katakan dia pun paling benar, tapi dia mabok. Gitu. Sedangkan seorang penginjil tidak boleh mabok. Memang dia tidak mabok, dia tidak minum. Sok kaya, lu siapa angkat orang jadi penginjil? Pendeta pernah bilang sama saya, kuno ate, ya, saya minta surat rekomendasi untuk pelayanan ke desa-desa, dia setar ke titik, saya punya masuk. Apa? Ini ketua klasis Bapak Ematan almarhum, sebentar ke titik, dia masuk terus dia ngomong-ngomong, siapa yang angkat mereka jadi penginjil? Saya masuk itu saya langsung, saya bilang Bapak, kalau ini bukan dari Tuhan, saya minta Tuhan ambil saja. Daripada saya pikul itu nama penginjil, Bapak mau tahu, ya, nanti Bapak akan lihat. 3 bulan kemudian Bapak kuna adil orang Sabu, pendeta orang Sabu, dia orang Sumba.
badannya besar, kurus-kurus sampai tinggal tengkorak dan mati. Anda lihat, kalau Roh Kudus bukan mengutus saya, biar Roh Kudus sekarang bakar saya di muka Bapa, saudara tahu. Kalau saya makanya saya kalau sudah dengar langsung keras. Halo. Ternyata saya punya data di kelas siswa ini terlalu banyak, tapi kelas siswa saja setelah sinode buka bilang ini kelas saja tidak kenal saya, katanya. Ya, luar biasa. Padahal ini ketua konselor se-Kabupaten Timur Tengah Selatan, ketua pendoa syafaat se-Kabupaten Timur Tengah Selatan, yang selalu dikenal kalau ada tamu datang, saya ada di depan. Dari luar negeri, dari dalam negeri, inilah pendoa syafaat yang terkenal di kabupaten ini. Inilah konselor yang kalau tertumpang tangan, saya harus dia berjatuhan, saya harus cepat. Bagaimana tangani mereka untuk mau keluar dan harus didoakan secara khusus di sana. Ini bukan main-main. Tapi ya karena mereka tidak tahu itu ya, mereka anggap kita ini penginjil itu tidak benar. Lanjut. Ya, ampun. Mana nih? Ya, lanjut. Baca. Habis. Belum. Ya, 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13, Titus 1 ayat 5 sampai 9. Jadi penginjil itu memenuhi kualifikasi sesuai dengan 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 13. Monggo. Titus 1 ayat. Ya, boleh Titus 1 ayat 5 sampai 9 saja. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini, supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh. Ini penatua-penatua harus diatur oleh penginjil sebenarnya. Amin. Dia dari gereja ke gereja menasihati mereka untuk harus betul-betul satu penatua satu istri. Amin. Ada. Cuma orang tidak mengaku itu. Halo. Jadi kita berjalan keliling untuk menginjil ke sana kemari. Adakan KPI atau KKR di gereja-gereja. Orang cemburu. Takut nanti katanya kita pendidikan gereja. Maka saya larang tidak boleh pendidikan gereja di dalam gereja. Boleh persekutuanmu ada, tapi tidak mendirikan gereja. Orang tidak tahu bahwa itu saya yang aku sampaikan sekian lama di Yemen. Amin. Lanjut. Yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Ya, jadi seorang penginjil itu mengajar dan menasihati. Amin. Baik para pekerja di gereja maupun jemaat. Lanjut. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah. Ini Paulus tinggalkan siapa? Timotius. Untuk mendidik mereka yang penatua, yakin sampai kepada pengerjaan gereja, sampai jemaat. Lanjut. Bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh. Tugas penatua begitu sebenarnya, tapi pelaksanaannya tidak seperti itu. Amin. Asal Bapak senang, dipilih seperti pemilihan umum.
Majelis sekarang berlomba dipilih seperti majelis umum. Lu mau ada istri dua kah? Lu mau selingkuh tipis-tipis kah? Mau lu tebal-tebal kah? Lu mau minum ngino sopi kah? Mau merokok kah? Mau makan siri kah? Mau segala macam. Yang pentingnya lu bisa bicara banyak. Dipilih. Lanjut. Apalagi lu punya sapi banyak, lu punya kambing banyak supaya berikan perpuluhan. Lanjut. Saleh dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Iya. Yang kelima. Halo? Supaya cepat habis. Tapi baru jam 4. Ya, kita sabar-sabar aja ya. Halo? Sabar-sabar aja. Ya, karena ini tidak masih lumayan lah. Ya, yang kelima adalah guru-guru. Ini sudah mau terakhir, tapi masih lama. Guru-guru adalah pengajar-pengajar. Mereka diberikan kemampuan oleh Roh Kudus untuk membantu orang lain dalam memahami firman Tuhan atau Alkitab seperti yang kita lakukan sekarang ini. Amin. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Itulah. Amin. Upah diberikan 4 awal dan janji Tuhan kepada hamba Tuhan itu, kalau upah setia maka digenapi menjadi 7. Saya tidak tahu sudah 7 atau belum, atau mesti kasih kurang, saya tidak tahu. Halo? Diberikan karunia berbicara seperti api yang keluar dari mulut. Diberikan kuasa untuk bertumpuan tangan, ada api kepada orang sakit dan orang itu pulih. Diberikan karunia kuasa untuk menghancurkan kuasa kegelapan, kelepasan dan penghancuran, dan akar-akar botol itu pecah dari ular-ular yang sudah dimatikan Tuhan. Dan diberikan karunia pengurapan. Kalau setia dalam 4 karunia ini, Tuhan akan genapi menjadi 7. Saya tidak tahu, mungkin ini baru terakhir kali ini. Karena ini ya seperti ini, ya memang sudah lama. Tapi ujung-ujung puncuk titik akhir itu ini seperti sekarang ini. Lanjut Bu. Sudah. Habis. Sampai 9. Ya. Oke, sahabat. Jadi saya ulangi. Mereka guru-guru itu atau pengajar, mereka diberi kemampuan oleh Roh Kudus untuk membantu orang lain dalam memahami firman Tuhan atau Alkitab dan rencana Allah. Jadi untuk mengerti tentang rencana Allah, Tuhan memakai guru-guru atau pengajar. Karunia sebagai pengajar ini sering dikombinasikan dengan kegiatan pendeta-pendeta atau tua-tua. Jadi bisa juga, amin. Karunia kegembala itu ada di sini. Ada orang yang mengajar itu. Amin. Atau bishop atau tua-tua gereja. Gitu. Kalau jemaat sakit atau masalah ya penatua yang datang menasihati. Gitu? Sebelum pendeta datang, penatua dulu. Itu ceritanya begitu. Tapi opat tidak mau menonjolkan diri. Takut salah nanti di mata Tuhan. Jadi selalu dikombinasikan dengan kegiatan seorang pendeta atau tua-tua. 1 Timotius 3 ayat 2. Ayat 2.
Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan Jadi seorang penatua dididik oleh seorang penginjil, atau seorang penginjil mempunyai status seperti seorang pendeta atau sebagai seorang penatua, harus punya itu, harus begini seperti tadi. Harus satu istri, amin, dan sebagainya. Titus 1 ayat 9. Baca ulang aja, tak apa-apa. 1 ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ya. C. Kesimpulan 1. 5M. A. Rasul-rasul menjaga gereja. Menjaga gereja dan menjaga orang-orang. Ini gereja. Rasul-rasul punya tugas menjaga. Atau menjaga anggota persekutuan doa yang ada pada mereka. Pengajaran-pengajaran yang kedua, pengajaran-pengajaran palsu dan praktik-praktiknya harus dijaga di sana. Amin. Rasul memiliki 5M. Nabi-nabi membimbing gereja dalam penginjilan dan pengutusan misi. Itu. Membimbing gereja dalam penginjilan dan pengutusan misi. Jadi bersama 5 jawatan roh harus kerja sama. Gitu. Nabi itu dia menubuatkan, dia menubuatkan itu harus begini. Nah, akhirnya penginjil yang muncul. Gitu. C. Penginjil mengumpulkan orang-orang yang belum percaya melalui penyampaian firman yang diikuti dengan kesembuhan, kelepasan, dan mujizat-mujizat. Amin. Tos dulu. Ya. Itu yang sudah terjadi. Itu penginjil. Amin. Halo. Begitu. Jadi kelepasan, mujizat-mujizat, kesembuhan, dan sebagainya. Itu penginjil diberikan itu. Dia membimbing. Ya. Dia mengumpulkan orang-orang. Di pendeta-pendeta atau gembala-gembala menumbuhkan orang-orang percaya sampai mereka mencapai kedewasaan rohani. Benarkah? Sebenarnya begini, ini Roh Kudus saya tulis begitu. Apa benar sudah begitu? Saya tidak tahu. Makanya dalam gereja itu harus ada pengajaran secara benar, tidak berkhotbah. Amin. Kalau dulu saya masih majelis gereja, pimpin ibadah rumah tangga 2 jam, mereka lapor pendeta. Akhirnya pendeta bilang, Pak John, ya Pak Don, nanti penginjil aja ya. Kok 2 jam berkhotbah mana? Bagaimana jemaat bisa bertumbuh kalau hanya berkhotbahnya 15 menit? Apalagi yang mulut penuh dari Filipina segala macam, tambako segala macam, dia ngomong, senap, damiannya, karena ini bibir mataan ini air ludah yang tambako pun pahit, sirih pun pedis, kapur pun makan. Ini pinang pun enak lain itu. Lalu bilang,
habis paha ayam keluar, daging babi keluar. Nenek SI, dia bilang yang berdoa itu begini. Jadi yang berdoa itu begini, Tuhan Yesusnya begini. Ini yang terjadi sini. Saya tidak tahu di Sabu sana bagaimana, tapi sini begitu. Halo? Saya ngomong ini bukan di sini saja, di KPI di gereja-gereja itu sampai di desa sampai menangis, tertawa sampai menangis. Karena itu benar terjadi. Dan ini rahasia yang perlu kita tahu supaya kita tidak ini lagi. Gimana nih? Ya. Jadi para pendeta, gembala-gembala, para bishop atau penatua-penatua, ya harus menumbuhkan orang percaya sampai mereka mencapai kedewasaan rohani sebenarnya. Makanya muncullah, amin. Harus dibimbing, kesasi sini, begini. Tapi menurut aturan dunia atau aturan Roh Kudus. Amin. Kita nanti ajar kesasidi tidak boleh mabok, mana boleh merokok. Tapi yang mengajar merokok. Penatua yang mengajar merokok. Amin. Mengajar ini peserta kasasidi tidak boleh minum mabok, tapi majelisnya mabok. Karena dia sudah mabuk, dia datang omong sudah bisa, tak bolak-balik. Gitu, dia harus mabuk dulu, baru bisa omong. Ya, guru-guru mengokohkan orang-orang di atas batu karang Yesus Kristus lewat pengajaran seperti ini. Harus kokoh, tidak boleh goyah, amin. Tidak boleh terombang-ambing pada rupa-rupa angin pengajaran. Itu dari 5M itu seperti itu. Ya, mari kita lihat Rasul Ibrani 3 ayat ulangi 2. Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Tuhan Yesus disebut Rasul. Rasul Ibrani 3 ayat 1. Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Amin. Amin. Jadi ini Rasul-Rasul harus lihat pada Yesus sebagai batu, sebagai teladan. Nabi-nabi. Lukas 24 ayat 19. 24 ayat 19. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Iya. Yohanes 9 ayat 19. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Ya. Jadi Kisah 3 ayat 22 sampai 26. 22. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Ya, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan Yesus sebagai teladan kita. Tuhan Yesus disebut bisa juga seperti Rasul, sebagai Nabi. Amin.
Ya, sebagai penginjil, sebagai pendeta, gembala, ini semua dirangkum di dalam apa? 5M tadi. Lanjut. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu supaya ia memberkati kamu dan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Iya. C. Penginjil. Lukas 4 ayat 18. Empat 18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan. Ternyata Kristus ini menjadi teladan bagi kita. Dari Kristus saja jadi penginjil. Amin. Roh Tuhan ada pada dia, mengutus kabar baik, menyampaikan kabar baik ke orang lain. Kita pun demikian. Amin. Jadi kalau kita melakukan yang benar, kita memiliki roh, karakter seperti Kristus. Itu tujuannya. Lanjut. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Itu tugas penginjil. Seperti Kristus juga diurapi oleh roh untuk melakukan itu. Ya, Tuhan Yesus juga bisa disebut gembala atau pendeta. Ibrani 13 ayat 20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Amin. Dialah gembala agung. Jadi para pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai seorang gembala harus menteladani gembala agung itu Kristus Yesus. Dia pendeta agung. Amin. 1 Petrus 5 ayat 4. Ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Halo? Tiga baik-baik itu. Guru. Yohanes 3 ayat 2. Guru. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah. Yohanes 3 ayat 2. Ia datang pada waktu malam. Ya, terus. Ketika kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Jadi Kristus ini punya jabatan macam-macam. Amin. Jadi apa? Rasul, sebagai nabi, sebagai penginjil, sebagai gembala, sebagai guru. Baru kita tahu. Amin. Belum tentu menjadi gereja diajar seperti ini. Ada Bapak, waktu Bapak diangkat menjadi harus diajarkan tidak boleh mabok, sehingga penentuan jangan mabok. Tapi mungkin tidak diajarkan. Ini pendeta juga mabok. Udah bilang, Ama, boleh dong minum apa namanya? Sopi. Boleh. Kopi. Atau boleh dong minum kopi. Ternyata Ama bilang,
Aman juga minum. Bagaimana saya tidak minum? Ya sudah, podowai, halau. Toh? Ya sama-sama minum, tidak apa-apa. Luar biasa. Yang kedua, penjabaran tugas bukan gelar. Penjabaran tugas bukan gelar. Pemimpin-pemimpin gereja atau pertuan doa bisa saja adalah kombinasi dari jabatan-jabatan di atas. Bisa jadi ada, amin. Bisa dia penginjil, tapi dia bisa jabatan juga sebagai gembala, sebagai guru, sebagai nabi, sebagai dia bisa bernubuat, bisa melakukan mujizat, amin. Dia bisa menginjil, dia bisa mengembalakan orang, dia bisa mengajar orang. Itu. Jadi ini Tuhan suruh saya tulis ini, penjabaran tugas bukan gelar, tugasnya bukan gelar. Amin. Penginjil tapi bukan gelarnya pendeta, begitu loh. Jadi kalau pakai gelar STH itu salah. Amin. Gitu. Pemimpin-pemimpin gereja atau pertuan doa bisa saja adalah kombinasi dari jabatan-jabatan di atas. Beberapa dari mereka adalah pendeta, penginjil, pendeta penginjil. Beberapa dari mereka adalah pendeta nabi. Yang lain bisa saja pendeta pengajar atau pendeta rasul. Ini sudah makin jelas. Jadi sekian lama ini pengajaran ini belum pernah saya buka nih. Baru ini baru tulisnya. Luar biasa. Dalam perjanjian baru istilah ini tidak digunakan sebagai gelar. Semua ini digunakan sebagai penjabaran tugas untuk memperjelas fungsi atas karunia-karunia yang dimiliki seseorang. Gitu ceritanya. Para pemimpin gereja pertuan doa harus menghindar dari pemberian gelar kehormatan bagi dirinya sendiri. Matius 23 ayat 8 sampai 12. Saudara lihat sini. Si saat Tuhan suruh saya menulis ini, saya menangis. Karena dengan adanya saya diberikan jabatan di belakang nama STH. Tidak boleh. Kalau aturan gerejawi boleh. Amin. Aturan organisasi boleh, tapi Tuhan melarang tidak boleh. Di saat saya menulis ini saya menangis, terharu. Tuhan, saya minta ampun. Mungkin dengan adanya saya pakai nama, situ kartu nama STH segala macam, akhirnya pendeta anggap ini nanti dia menyaingi saya. Lebih baik kita lapor sama dia. Mau bilang apa? Amin. Dan itu seizin Tuhan. Dan tidak perlu marah pendeta itu juga. Amin. Dia mitra kerja kita. Baca Kak. 8. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Jangan kamu disebut rabi atau guru, karena satu guru kita ialah Kristus. Ya, di dalam dosen kita ialah Roh Kudus. Maka saya diterima dari dosen kita Roh Kudus, jam sekian sampai jam sekian, dan diteruskan kepada kita semua oleh budak Rudy M. John Pelukila. Lanjut. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Halo. Jadi jangan agung-agungkan saya bukan bapak kalian. Jangan ada yang bilang saya punya bapak rohani sama bapak John, tidak boleh. Amin. Halo. Ini ternyata tulis ini, waduh Tuhan Yesus, saya didesak dari semua pihak. Terima kasih Tuhan. Tuhan baik mengingatkan saya supaya saya jangan gila hormat.
Halo, Halo Pak. lanjut. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Amin. 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 Firman mengatakan itu, bukan saya. Kenapa Tuhan suruh saya tulis seperti itu? Halo? Ini kita saja yang diangkat secara ini Ketua PDGI. Ketua PDGI Korwila. Tapi ingat baik-baik, kita tidak boleh memerintah. Kita hanya sampaikan apa maunya Tuhan. Koordinasi antara Korwila dan PDGI, Ketua, Badan Pengurus PDGI. Sehingga terjadi adalah keseimbangan dalam bekerja. Sehingga kita tidak memerintah orang lain. Saya lihat itu PDGI tidak pernah perintah. Hanya menghimbau. Dan itu saya lihat, terima kasih. Ya, kiranya Tuhan menolong mereka. Supaya selalu ada kerjasama. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tidak hanya sebab seopah hidup. Tapi seopah sudah pulang, contoh. Ini harus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Lanjut Bu. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Amin. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Halo. Ini kata firman, bukan kata saya. Dan ini bukan saya ya. Saya hanya tulis ketik. Kenapa saya tidak suruh apa? Ini karena nanti mungkin Bapak Semi dan Bapak ini apa? Dilat sudah ini, tapi karena hurufnya kurang, karena hurufnya A ya S, nanti tahu dong mau bilang apa. Ya tidak jelas. Makanya saya tidak serahkan hari ini karena ini harus betul-betul. Saya tidak bisa limpahkan untuk diajarkan. Karena ada kekurangan, kelemahan, ngantuk ya sudah. Ya, karena kecepatnya ya sudah S, A, beda bekudek aja terpaksa S di situ. S atau A ya S, R ya ini E ya R. Karena EW, ya mau bilang apa baca ini? Pasti Anda tidak senang balas itu karena, oh ini tulisnya bagaimana nih? Mau bilang apa? Lanjut, habis. Sudah Pak. Sudah. Ya. Jadi penyebaran tugas ini bukan gelar pemimpin-pemimpin gereja perjuangan doa, bisa saja adalah kombinasi dari para jabatan-jabatan di atas. Beberapa daripada mereka adalah pendeta penginjil, beberapa dari mereka adalah pendeta nabi, yang lain bisa saja pendeta pengajar, dan bisa saja pendeta penginjil atau pendeta rasul. Dalam perjanjian baru, istilah ini tidak digunakan sebagai gelar. Perhatikan baik-baik itu. Semua ini digunakan sebagai penjabaran tugas untuk memperjelas fungsi atas karunia-karunia yang dimiliki oleh seseorang. Gitu. Para pemimpin gereja pertuan doa harus menghindar dari pemberian gelar kehormatan bagi dirinya. Ampun saya Tuhan Yesus. Amin. Ini yang saya menangis. Sampai sini saya tertahan. Saya tidak bisa teruskan lagi. Halo. Halo juga. Kalau pakai EV itu penginjil, betul. Amin. Tapi
Jangan sampai diumumkan kita terima pendeta penginjil ini. Sering terjadi begitu. Makanya ujung-ujungnya terjadi seperti yang sekarang saya alami. Ya bersyukur kan itu dalam rencana Tuhan. Sehingga saya tulis ini, saya menangis histeris. Jangan saya bilang, Bapak Bishop, Bapak pulang, jemaat-jemaat saya ini Bishop. Salah lagi. Namun, saya mau katakan bahwa seorang utusan Injil atau seorang apa namanya? Jabatannya? Wakil ketua. Oh, wakil ketua. Apa namanya? Utusan Penanggung jawab. penanggung jawab. Lalu saudara saya ini Bishop, salah itu. Saya penanggung jawab itu Bishop. Bahasa kerennya dalam Ibrani itu Bishop. Gitu. Cuma orang tidak mau pakai itu. Yang sebenarnya pendeta itu gembala. Tidak ada tulis pendeta dalam Alkitab. Gembala. Tapi orang tidak mau pakai itu, pakai pendeta. Pendeta itu kata lanjutan daripada orang Hindu, pendinta. Jadi orang tua bilang, Bapak Pendeta Mayena. Hampir sama. Bila Bapak Pendeta sudah datang. Dia soal Bapak Pendeta, Bapak Pendeta Mayena. Woi, lelai ke Pendeta Mayena. Woi, cepat-cepat Bapak Pendeta sudah datang. Gitu. Sama dengan pendeta. Pemimpin agama Hindu. Makanya tahu ini orang mau pendeta. Yang malah bagus. Alkitab mengajar itu. Luar biasa. Ya. Dalam perjanjian istilah ini tidak digunakan sebagai gelar. Semua ini digunakan sebagai penjabaran tugas untuk memperjelas fungsi atas karunia-karunia yang dimiliki oleh seseorang. Penggunaannya sama seperti kita menyebut tukang kayu, tukang cat, tukang listrik, atas praktek atau peternak dan sebagainya. Halo. Halo. Halo juga. Jadi kayak Bapak Jufri dia mengaku dia penjaga anak kos, itu peternak, itu gembala. Ini si gembala kambing, penyanyi, ye. Jangan gitu. Ya. Para pemimpin gereja dan pertuan doa harus menghindar dari pemberian gelar kehormatan bagi dirinya sendiri. Matius 28 ayat 8, 23 ayat 8 sampai 12. 28 ayat 8. 23 ayat 8 sampai 12. Sudah, Pak. Oh, sudah. Mereka harus menyebutkan diri mereka sendiri sebagai hamba atau budak belian dolos dari Tuhan Yesus Kristus dan hamba dari kawanan domba-dombanya. Rom 1 ayat 1, Titus 1 ayat 1. 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Amin. Titus 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Allah dan rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Marilah kita mengikuti contoh-contoh yang diberikan Petrus. Lihat 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita
kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Petrus memilih kata-kata tersebut dengan bijaksana ketika ia menunjuk pada pimpinan yang lain sebagai Paulus sebagai saudara kita. Amin. Jadi disebut Paulus itu rasul, tapi saudara kita. Amin. Amin. Mitra kerja kita. Amin. Halo. Sebenarnya begitu yang terjadi dalam gereja dan pertemuan doa. Halo. Makin mengerti kita sudah ya. Ya. Untuk itu, bukankah kita juga seharusnya berbuat hal yang sama? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk dapat mengerti pengajaran-pengajaran tahun ini. Tuhan memberkati kita, diterima dari dosen kita Roh Kudus tepat jam 02:05 dan berakhir pada 01:15 dan siap disajikan oleh budak Rudi M. John Pelukila hari ini. Berkat kemuliaan Tuhan. Saya kembalikan pada MC. Monggo, Pak. Untuk kelanjutannya, untuk menyelesaikan semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Masih ada sukacita dengan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita tunduk di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu sore hari ini. Terima kasih Roh Kudus yang akan mengajari kami apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami hari ini. Mari kita angkat suara kita. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Rabbi. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana.
Bapa di surga, atas penetapan Tuhan dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, kami boleh dapat dimampukan untuk boleh menyelesaikan seluruh rangkaian, khususnya Bapa pembelajaran hari ini. Kami yakin dan percaya hanya dengan kekuatan dan pertolongan daripada Roh Allah yang kudus yang sudah boleh melayakkan kami, sudah boleh menguduskan dan memberanikan kami untuk kami dapat menghampiri hadirat Tuhan. Amin. Lewat tempat ini, dan Tuhan berkenan telah mencurahkan isi hati Bapa bagi kami umat kepunyaan Tuhan. Lewat hamba Tuhan yang telah Tuhan sudah pakai, kami yakin dan percaya sudah dipenuhi kembali dengan urapan yang baru, dengan kekuatan dan kuasa yang datang dari Tuhan sendiri, dengan hikmat, pengertian dan pengetahuan yang datang dari Tuhan. Dan Tuhan perlengkapi lagi Bapa, bukan hanya saja untuk hari esok, tapi sepanjang perkenanan Tuhan untuk memperlengkapi setiap umat-umat kepunyaan-Mu untuk dipersiapkan, dibimbing dan dituntun untuk tercapainya tujuan Tuhan, yaitu menjadikan kami sebagai mempelai-mempelai perempuan yang siap sedia kapan saja waktu Tuhan datang ke dunia ini. Ya Aba, ya Bapa, di hadapan Tuhan kami sadari bahwa kami hanyalah debu, kami hanyalah cacing dan ulat, kami hanyalah hembusan nafas, rumput yang kering, bunga yang segera lisut. Untuk itu Bapa, dalam kesadaran ini kami akui kami tidak akan mungkin mampu menyerap baik dari hari pertama sampai dengan hari yang ke-9 hari ini semua isi hati Bapa yang dinyatakan buat kami. Tapi kami percaya Bapa, Roh penolong telah diberikan Roh Kudus untuk mengerjakan itu dalam hidup kami, memateraikan sekaligus menumbuh kembangkan setiap kebenaran Allah yang sudah disingkapkan, sampai dengan kebenaran itu dapat berbuah dalam hidup kami, menaklukkan, menuntun dan memimpin hidup kami, supaya apa yang menjadi kesukaan Tuhan hari-hari ke depan benar-benar dapat terwujudkan, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Bapa berkenan menarik semakin banyak orang datang kepada Tuhan untuk kami boleh dipersekutukan. Di mana saja Tuhan berkenan, Tuhan bawa, izinkan kami berada. Makasih ya Aba, ya Bapa, kami terus memohon hadirat Allah terus memenuhi tempat ini. Kami terus merindukan Bapa, sukacita damai sejahtera terus memenuhi kami. Sehingga tidak ada di antara kami yang tercecer. Terus memiliki semangat, roh yang bernyala-nyala untuk merespon setiap apa yang menjadi kehendak Bapa, yang Bapa tidak akan sembunyikan, tidak akan tahan, tapi terus dinyatakan, dibukakan menjadi bahagian kami sekalian. Ya Abah, ya Bapa, di akhir daripada hari yang ke-9 ini, kami merindukan biarlah semua yang ada di sekitar kami, Roh Kudus berkenan jangkau hati mereka. Jangan biarkan hati mereka berkeras, sebagaimana Tuhan telah jangkau kami dengan cara Tuhan. Kami rindu juga Bapa, mereka pun turut dijangkau.
seturut dengan kasih setia Tuhan. Begitu pula keluarga, orang tua, sanak saudara kami yang jauh maupun yang dekat. Ya Abah, ya Bapak, begitu pula Bapak akan kami tandai akhir daripada hari yang ke-9 dengan berbuka puasa. Kami percaya Bapak, semua yang telah mengerjakan jerilah mereka, Tuhan telah gantikan, Tuhan telah pulihkan. Begitu pula Bapak, tangan-tangan yang terulur bahkan hingga tersajikan, kami percaya semua telah diberkati di dalam kuasa dan kekuatan Roh Allah yang kudus. Biarlah menjadi bahagian yang kami nikmati. Dalamnya ada kekuatan yang baru, sukacita untuk terus nama Tuhan dipermuliakan. Begitu pula Bapak, sejumlah pergumulan yang kami menaikkan, bagi saudara-saudara kami yang masih mengalami penderitaan, dalam nama Yesus Tuhan, firman Allah berkuasa untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka. Begitu Bapak Sadrak, anakmu Fadri, begitu pula Tuhan kelemahan-kelemahan yang lainnya yang Tuhan dapati. Begitu pula juga hamba-Mu Bapak Alvinus, Tuhan lebih tahu yang terbaik. Sekiranya di dalamnya Bapak ada hal-hal yang dilanggar, Tuhan ampuni, kasihani, dan biarlah Tuhan teguhkan kerinduan, sehingga apa yang menjadi kerinduan boleh terwujud. Lebih dari itu Bapak, kami berdoa setiap serangan-serangan, setiap anak-anak panah yang datang dari dunia, kami mohon Bapak di dalam kuasa nama Yesus, Tuhan patahkan. Biarlah kami tetap terbungkusi, tidak ada bagian-bagian yang terbuka untuk panah-panah yang mendapat kesempatan untuk masuk dan menyerang, menembusi kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan angkat, lepaskan, baik itu dari kami berpikir salah, dari kami menginginkan salah, kami berbuat salah, mendengar salah, melihat salah. Dalam nama Yesus, biarlah kami disuci kuduskan dalam kuasa darah Yesus, agar kami boleh sentiasa layak dan dengan kuasa bilur-Mu kami terbungkusi. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Bapa yang baik. Kami juga menyerahkan semua orang yang membutuhkan di luar sana, hamba-hamba Tuhan, orang miskin, janda balu, yatim piatu, di mana saja Tuhan. Bahkan mereka yang mengalami berbagai macam peristiwa, Tuhan hadir dan memberikan mereka pertolongan, supaya dari dalamnya Bapa mereka juga boleh bersyukur. Bapa yang baik, akhirnya kami sadar kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Semua yang terjadi oleh karena Tuhan melakukannya bagi kami dan untuk hormat kemuliaan Bapa sendiri. Terima kasih Bapa. Segala peninggian dan pengagungan, penghormatan, keagungan, sanjungan, hormat hanya bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, bagi Roh Kudus yang senantiasa menolong akan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya. Amin. Baik, jadi yang puasa lanjut.